Udah mulai? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man ihtada bihudah wattaba atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam kajian kita dengan soal jawab konsultasi syariah, menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang masuk dalam meja redaksi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan kekuatan kepada kami untuk bisa membantu menjawab beberapa pertanyaan dari saudara-saudari sekalian dalam rangka untuk kita sama-sama belajar ilmu agama. Karena menuntut ilmu agama adalah suatu kewajiban bagi kita semuanya. Nabi SAW bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Siapapun kita, sebanyak apapun harta kita, setinggi apapun jabatan kita, kita punya kewajiban untuk belajar ilmu agama. Dan di antara cara dan metode dalam belajar ilmu agama adalah dengan soal jawab. Ya, di dalam Al-Quran ada pertanyaan-pertanyaan yang kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yas'alunaka 'anil mahid, yas'alunaka 'anil syahril haram, yas'alunaka 'anil ahillah, yas'alunaka 'anil ruh. Ya, sering Allah Subhanahu wa taala menyebut pertanyaan kemudian menjawabnya. Demikian juga Rasulullah SAW sering didatangi oleh para sahabat. Mereka bertanya kepada Nabi SAW dan Nabi menjawabnya. Taib, ada beberapa pertanyaan yang telah masuk. Yang pertama dari saudara Iman Al-Pahyudi Al-Mansur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, perkenalkan, nama saya Iman dari Makassar. Ana mau tanya hukum melafadzkan doa yang bukan berbahasa Arab saat sujud dalam sholat atau saat akhir sholat. Karena ana pernah dengar bahwa doa itu harus dilafadzkan dan tidak di dalam hati saja. Jazakallahu khairan atas penjelasan Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masalah doa dengan selain bahasa Arab ketika sholat, baik ketika sujud ataupun di akhir ya sholat, ya sebelum salam, ini masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian para ulama mengatakan haram, nggak boleh. Ya, di dalam sholat ada bahasa selain bahasa Arab. Sebagian para ulama mengatakan makruh. Ya. Dan sebagian para ulama mengatakan boleh kalau memang dibutuhkan. Ya, boleh kalau memang dibutuhkan. Karena Nabi SAW dalam hadisnya, "Summa liyatahayyar minad du'a'i ma sya." Kemudian hendaknya dia memilih doa yang dia kehendaki. Jadi Nabi SAW memberikan kebebasan untuk berdoa dengan apa saja, selama doa tersebut doa yang baik untuk kebaikan dunia dan di akhirat. Ya, betul bahwasanya yang paling utama, yang paling afdal bagi seseorang yang bisa dan mengerti tentang bahasa Arab, hendaknya dia berdoa dengan bahasa Arab. Karena tidak ada bahasa yang lebih indah daripada bahasa Arab. Tidak ada bahasa yang lebih bagus daripada bahasa Arab. Karena bahasa Arab adalah bahasa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Al-Qur'an dan dipilih untuk
bahasa hadis Nabi Muhammad SAW. Tetapi seseorang terkadang dia tidak bisa berbahasa Arab, ya, padahal dia butuh untuk berdoa, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Rajab memberikan satu kaidah dalam masalah ini dalam kitabnya Taqrirul Qawaid. Beliau mengatakan bahwasanya bahasa itu ada 3. Yang pertama, ma yu'tabaru lafduhu wa ma'nah, yang dianggap lafadznya dan maknanya, yaitu Al-Qur'an. Ya, yaitu Al-Qur'an. Ini tidak bisa dirubah-rubah. Yang kedua, ma yu'tabaru ma'nah duna lafdih, yang menjadi patokan adalah maknanya, bukan lafadznya. Ka'alfadhil uqud, seperti lafadz-lafadz akad jual beli, akad pernikahan, boleh dengan bahasa apapun, ya, yang dipahami oleh masyarakat, yang dipahami oleh manusia, ya, secara urf mereka, secara adat mereka, bahwa itu adalah akad jual beli, ya, ataupun akad pernikahan. Dan yang ketiga adalah ma yu'tabaru lafduhu indal qudrah wa ma'nahu indal ajz, yang menjadi patokan adalah lafadznya jika memang dia mampu, dan maknanya jika tidak mampu. Seperti doa, seperti khutbah. Kalau memang mampu dengan bahasa Arab, maka yang lebih utama adalah dengan bahasa Arab. Tapi kalau tidak mampu dengan bahasa Arab, maka boleh dengan bahasa yang lain. Allah Subhanahu wa taala, ya, Maha mendengar dan faham dengan bahasa apapun yang dipanjatkan oleh hambanya, ya. Intinya, kesimpulannya, kalau memang bisa dengan bahasa Arab di dalam sholat, doa di dalam sholat dengan bahasa Arab, ini lebih utama. Tapi kalau memang tidak bisa, maka tidak mengapa insyaallah ta'ala, karena yang terpenting di dalam doa itu adalah menghadirkan hati, ya. Ini kunci utama terkabulnya doa. Wallahu a'lam bissawab, wabillahi taufik. Taib. Pertanyaan kedua dari Fajriyani Erisa Fitri. Apa saja tanda bahwa kita sudah berlebihan dalam menuntut ilmu dunia? Jazakallahu khairan. Tanda kalau kita mengejar ilmu dunia secara berlebihan, manakala dia melalaikan kita dari akhirat. Ya, kita mengejar dunia, tapi kita lupa akhirat, lupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia tersebut telah melalaikan kita dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Allah mencela orang-orang kafir. Mereka begitu tahu tentang dunia, ya, secara detail, tetapi mereka sangat lalai dari akhirat. Ya, mereka sangat lalai dari akhirat. Oleh karenanya, ya, tanda kalau seorang itu berlebih-lebihan dalam mencari dunia adalah manakala dunia telah melalaikan dia dari akhirat. Dan ingat, ma'asyiral muslimin, semakin orang itu mengejar dunia, mengejar ilmu-ilmu dunia, maka semakin dia akan lalai dari akhirat. Ya, semakin dia cinta kepada dunia, semakin akan malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka jadikan dunia itu secukupnya saja. Ya, sesuai dengan kebutuhan saja. Yang paling utama adalah kita mengejar akhirat. Yang paling utama adalah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kemudian kita, ya, mengharamkan ilmu dunia. Bukan berarti kita tidak belajar ilmu-ilmu dunia. Tidak. Ilmu-ilmu dunia itu wasilah, ya, sarana. Kalau digunakan untuk kebaikan maka menjadi kebaikan. Jika digunakan dalam keburukan maka itu adalah keburukan, dosa. Ya. Jadi dunia itu tidak tercela dan tidak terpuji secara zatnya. Ya, secara zatnya. Tergantung al-wasail laha ahkamul maqasid. Sarana tergantung kepada tujuannya. Ya, sarana tergantung kepada tujuannya. Tapi
ilmu yang dipuji oleh Allah, ilmu yang dipuji oleh Rasulullah SAW dalam Al-Quran dan hadis adalah ilmu agama yang mengantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya, tanda kita berlebih-lebihan dalam menuntut ilmu dunia manakala melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, manakala menjauhkan kita dari ilmu agama. Wallahu a'lam wabillahi taufiq. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kita sholat maghrib dan masbuk 2 rakaat? Apakah kita jika menyempurnakan sholat kita, apa setiap rakaat kita melakukan tasyahud, atau kita langsung menambah 2 rakaat lalu tasyahud? Masbuk 2 rakaat, ya. Apakah menyempurnakan sholat, apa setiap rakaat kita melakukan tasyahud, atau langsung menambah 2 rakaat? Ya. Dengan tasyahud, ya. Jadi seorang apabila dia mendapati imam, maka berarti dia mengikuti keadaan imam. Karena Nabi SAW bersabda, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti, ya, untuk diikuti. Jadi ini sholat maghrib, dia ketinggalan 2 rakaat, ya, berarti dia bersama imam, imamnya sudah tasyahud akhir. Taib, dia harus menambah 2 rakaat, ya. 1 rakaat yang pertama adalah tasyahud awal, kemudian ya rakaat yang berikutnya adalah tasyahud akhir. Berarti bagi orang yang masbuk 2 rakaat pada sholat maghrib, ya, kalau kita lihat sekilas, dia duduknya tasyahud terus, ya, duduknya tasyahud terus. Taib. Kenapa? Karena pada rakaat yang pertama itu karena mengikuti imam, dan Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita memang apabila kita mendapati imam dalam suatu keadaan, maka ikuti, karena imam itu dijadikan untuk diikuti. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Bahkan, ya, Rasulullah SAW melarang kita kalau menyelisihi imam, ya, kalau menyelisihi imam. Jadi yang benar adalah kita tasyahud awal terlebih dahulu, kemudian tasyahud akhir. Adapun, ya, keberadaan karena kita masbuk, kemudian sekilas kayaknya kita tasyahud terus, maka itu tidak masalah, ya, tidak masalah karena kita mengikuti imam, ya. Karena masbuk, karena makmum berkewajiban untuk mengikuti imam. Wallahu a'lam. Baik. Ini ada pertanyaan juga dari Beni Riswandi. Ustadz mau tanya, kapan kita belajar kitab alam jin dan setan? Ya, kita belajar tentang alam manusia dulu aja lah. Ya, ini yang lebih penting. Ya, jin yang ngikut insya Allah. Ya, dia dengarkan kajian kita. Ya, adapun mungkin yang dimaksud adalah pembahasan tentang seputar alam jin. Ada buku-buku yang membahas masalah ini. Ya, di antara yang paling bagus buku Syekh Dr. Sulaiman Al-Asqar, ya, Alamul Jin, ya, buku tentang alam jin, itu bagus. Ya, tapi insyaallah ta'ala yang lebih penting adalah ilmu-ilmu yang lainnya, ilmu tentang tauhid, ilmu tentang adab, ilmu tentang, ya, fikih, ya, ini jauh lebih penting, ya. Nah, tapi tidak ada salahnya, mudah-mudahan suatu saat, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan untuk mempelajari, ya, seputar tentang alam jin. Baik. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya dari Kurnia Ahmad. Bismillah.
Seorang dai mengatakan bahwa kita harus mengutamakan tauhid. Akan tetapi dalam realita dai tersebut kurang sekali membahas ilmu yang lain. Apakah memang seperti itu seharusnya? Barakallahu fiikum. Ya, betul. Ilmu yang paling penting ya adalah ilmu tauhid. Ya, secara umum ilmu yang paling penting adalah ilmu tauhid. Ya, makanya para rasul yang pertama kali mereka dakwahkan kepada umatnya adalah tauhid. Ya, walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Kami telah mengutus ya seorang rasul pada setiap umat untuk menyerukan beribadahlah kalian kepada Allah saja dan tinggalkan taghut. Ya. Demikian juga Nabi SAW 13 tahun beliau di Mekah, yang beliau dakwahkan adalah tauhid. Ya, bahkan ketika di Madinah tidak pernah lalai dari tauhid. Demikian juga tatkala mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, beliau berpesan faliyakun awwala ma tad'uuhum ilaih syahadatu an la ilaha illallah. Ya, yang pertama kali hendaknya kamu dakwahkan kepada mereka adalah tauhid, la ilaha illallah. Memahamkan hal ini kepada mereka. Jadi benar bahwasanya yang paling penting, yang harus menjadi prioritas di dalam dakwah adalah tauhid. Tapi bukan berarti kemudian mengesampingkan ilmu-ilmu lainnya. Ya, karena syariat Islam itu saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Ilmu akhlak ya, itu juga penting. Ilmu fikih itu juga penting, ya. Tafsir itu penting, hadis itu penting, ya. Ilmu-ilmu yang lainnya juga penting. Hanya memang ilmu itu bertingkat-tingkat. Ada yang paling penting yaitu tauhid, ya. Kemudian adab, fikih. Ini 3 ilmu yang paling penting dalam agama. Tapi sekali lagi secara umum bahwa ilmu di dalam agama Islam itu bertingkat-tingkat, tapi saling melengkapi antara satu dengan yang lain, dan yang paling utama, yang paling prioritas adalah ilmu tentang tauhid. Ya, dan kita bisa masuk ya ketika sebagai seorang dai menyampaikan tentang tauhid bisa lewat pintu tafsir. Ya, kita membahas tentang tafsir Al-Qur'an, ya, ayat-ayat pendek, juz amma misalkan. Di situ banyak berbicara tentang tauhid. Ya, demikian juga kita bisa masuk lewat pintu hadis. Ya, hadis arba'in, hadis Bukhari, Muslim. Itu banyak hadis-hadis berkaitan dengan tauhid. Jadi pembahasan tauhid tidak murni harus memakai kitabut tauhid. Ya, kita bisa masuk dalam bidang-bidang atau tema-tema ilmu yang lainnya juga dengan memasukkan ya prioritas ya mematangkan ilmu tauhid kepada umat. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ada pertanyaan selanjutnya dari Erna Nismayanti. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana sebaiknya tanggapan kita jika ada kawan mengajak diskusi tentang film pendek yang sedang viral saat ini, yaitu The Flag yang dikeluarkan Jazakumullah khairan. Taib, saya belum lihat tentang film ini, hanya beritanya saja. Ya, ini sekilas yang kita lihat bahwasanya film ini menunjukkan 2 hal. Satu, yaitu kebodohan, dan yang kedua adalah kezaliman. Ya, kebodohan karena menggambarkan bahwa radikal itu adalah tatkala seseorang berpegang teguh dengan ya syariat Islam. Dia menganggap bahwasanya cadar, cingkrang itu adalah radikal. Sehingga judulnya Indonesia versus ya radikalisme.
dia menggambarkan bahwasanya cadar, cingkrang itu adalah ya sebuah radikalisme. Ini tidak benar. Ini kebodohan. Ya, karena cingkrang, cadar ini syariat Islam. Ya, syariat Islam. Fastamsik billadzi uhiya ilaik. Ya, berpegang teguhlah engkau dengan apa yang telah diwahyukan kepadamu. Radikal itu adalah apabila seorang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, ya, keluar dari garis Al-Quran dan Sunnah. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ahlul kitab la taghlu fi dinikum. Wahai ahlul kitab, jangan kalian berlebih-lebihan. Ya, demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, halakal mutanatti'un, iyyakum wal hulu. Hati-hati kalian, waspadalah kalian dari sikap hulu, berlebih-lebihan, radikal, ekstrim. Ya, demikian juga terorisme dan sebagainya. Ini tidak ada kaitannya dengan Islam. Jadi menggambarkan bahwasanya orang yang berpegang teguh dengan sunnah, berpegang teguh dengan syariat Islam itu adalah radikal, ya, bertentangan dengan Indonesia. Ini adalah suatu kebodohan, ya, suatu kebodohan dan suatu kezaliman, karena buku ini adalah mengajarkan kepada permusuhan, perpecahan, pertikaian di antara anak bangsa. Ya, digambarkan melakukan persekusi terhadap wanita yang bercadar, ya, nah, dipaksa untuk mencopot cadarnya, ya, maka ini mengajarkan kepada permusuhan, mengajarkan kepada pertikaian, pertengkaran di waktu di mana kita, ya, diminta untuk menjalin persatuan dan kesatuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ya, bersatulah kalian dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan kalian berpecah belah, jangan kalian bermusuhan. Karena bermusuhan dan berpecah belah menjadikan kita lemah. Ya, wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Jangan kalian, ya, bermusuhan, bercerai-berai, bertikai, karena itu akan melemahkan kekuatan kalian. Ya, kewajiban bagi kita semuanya untuk menjalin persatuan dan kesatuan di atas Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu mungkin komentar kami tentang film tersebut. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Erna Nismayanti juga. Ustadz, Assalamualaikum. Mau tanya, jika saya terlewat adzan subuh, kesiangan bangunnya, ya, misalnya 30 menit setelah adzan, apakah masih boleh melakukan sholat fajar qobliyah dulu sebelum sholat subuh? Jazakumullahu khairan Ustaz. Ya, boleh. Rasulullah SAW mengatakan, man nama an sholatin aw nasiyaha falyusalliha hina dzakaraha. Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang ketiduran atau lupa dari sholat, maka hendaknya dia sholat kapan dia ingat. Kapan dia ingat. Jadi berwudu, kemudian setelah itu, ya, sholat qobliyah, ya, atau kemudian setelah itu qomat, kemudian, ya, menjalankan sholat subuh, ya, menjalankan sholat subuh. Itulah yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Ketika dulu pernah kesiangan juga, ya, bangunnya bersama para sahabat dalam suatu perjalanan peperangan, mungkin karena capek, ya, sehingga Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabat untuk pindah tempat karena itu ada setannya, ya, karena menjadikan mereka lalai atau kesiangan, ya, jarang-jarang, ya, ketinggalan dari sholat subuh. Akhirnya kemudian memerintahkan kepada Bilal untuk adzan, para sahabat wudu, sholat qobliyah terlebih dahulu, baru kemudian sholat subuh. Jadi tidak mengapa orang yang ketiduran lalu kemudian sholat qobliyah terlebih dahulu, baru kemudian sholat subuh. Ya, tidak mengapa. Dan ketiduran seperti ini tidak ada dosa. Ya, tidak ada dosa karena bukan dilakukan secara sengaja.
Ya, yang sengaja itu adalah ya apabila yang berdosa itu adalah jika ada unsur kesengajaan. Jika ada unsur kesengajaan, ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ada pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Arif Sisminario. Assalamualaikum Ustaz, semoga Ustaz selalu dalam keberkahan dan lindungan Allah. Amin. Tanya Ustaz, saya pernah menyaksikan seorang Ustaz mengatakan bahwa mereka adalah termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, tapi akidahnya adalah akidah Asy'ariyah. Yang saya tanyakan bagaimana akidah Asy'ariyah itu? Ya. Dan contohkan akidah yang bukan Asy'ariyah. Jazakumullahu khairan. Baik. Ya, banyak orang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi akidahnya akidah Asy'ariyah. Ya. Dan ini adalah suatu kontradiksi. Sebab Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah golongan yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman para sahabat. Sedangkan akidah Asy'ariyah ya bertentangan dengan pemahaman para sahabat, terutama dalam tauhidul asma wa sifat. Ya, terutama dalam tauhidul asma wa sifat. Maka bagaimana mungkin mereka mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai golongan yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, padahal dalam masalah prinsip ya mereka menyelisihinya. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, yang menjadi patokan itu bukan pengakuan. Yang menjadi patokan adalah ya fakta, kenyataan. Al-ibrah bil haqa'iq la bil asma. Yang menjadi patokan itu adalah hakikatnya, bukan nama. Orang bisa aja ngaku-ngaku, tapi yang paling penting adalah kenyataannya. Kullun yadda'i waslan bilaila wa laila la tukirru lahum bidzaka. Setiap orang mengaku punya hubungan dengan Laila, tapi Laila tidak mengakuinya. Banyak orang mengaku Ahlus Sunnah, tapi Ahlus Sunnah tidak mengakui mereka. Ya, termasuk yaitu Asy'ariyah. Asy'ariyah adalah kelompok yang menisbatkan diri mereka kepada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Ya, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Dan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ya pada kehidupannya telah melalui 3 tahapan, ya, 3 fase. Fase yang pertama adalah fase Mu'tazilah. Ya, ini yang paling lama, sekitar 40-an tahun beliau mendarah daging dengan ya, paham Mu'tazilah. Kemudian setelah itu beralih kepada paham Kullabiyah, Sa'id bin Kullab. Ya. Nah, kemudian di akhir hayatnya beliau mengikuti faham Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, sebagaimana beliau tegaskan sendiri dalam beberapa kitab terakhirnya, seperti kitab Al-Ibanah an Usulid Diyanah, atau kitab Maqalat Islamiyin, atau kitab Risalah ila Ahli Saghar, ya, Risalah ila Ahli As-Saghar. Nah, orang-orang atau kelompok yang menisbatkan dirinya kepada Asy'ariyah, mereka mengikuti Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari pada fase yang kedua, yaitu fase ya mengikuti faham Kullabiyah, Sa'id bin Kullab. Taib. Padahal ya pertama Imam Abul Hasan Al-Asy'ari sudah rujuk, sudah kembali dari paham Mu'tazilah atau dari paham Kullabiyah. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, paham Kullabiyah pun banyak bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, di antaranya ya, ini sebenarnya pembahasannya panjang. Ya, di antaranya satu dalam masdar talaqqi. Ya, sumber beragama. Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah menjadikan sumber agama mereka adalah Al-Quran dan Sunnah, dalil. Ya, sedangkan kaum Asy'ariyah ya sumber beragama mereka adalah akal. Sehingga di dalam masalah-masalah akidah banyak menggunakan akal. Ya, bahkan betapa sering menentang Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW dengan akal-akal mereka. Ya, mereka menolak hadis-hadis Nabi dengan akal-akal mereka, terutama dalam masalah asma wa sifat. Yang kedua adalah ta'wil.
ya, di antara penyimpangan mereka adalah takwil, yaitu sering merubah ya zahir ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam kepada makna-makna ya yang mereka inginkan. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, mereka ganti dengan istaula, mereka artikan dengan istaula. Yanzilu Rabbuna, ya, mereka artikan yang Rabbuna, ya, di situ maksudnya adalah malaikatnya atau rahmatnya, ya. Dan ini adalah sumber dari penyimpangan, ya, karena akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran dan hadis, dan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya yang sahih, tanpa menyerupakannya dengan makhluk, tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Jadi itu beberapa penyimpangan, dan masih banyak lagi penyimpangan yang lainnya. Wallahu a'lam. Taib. Selanjutnya ada pertanyaan juga dari Selamat Santoso. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejauh mana batas ketaatan kita kepada pemimpin, dalam hal ini presiden misalnya, jika kebijakannya merugikan umat Islam dan agama Islam? Bukankah Nabi Musa dulu melawan Fir'aun? Taib. Sejauh mana ketaatan kita kepada para pemimpin sudah dijelaskan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rasulullah juga bersabda, innamat ta'atu fil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan itu adalah dalam hal kebajikan. Jadi ketaatan kita kepada para pemimpin itu adalah jika tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun jika mereka ya memerintahkan kepada kita suatu perintah yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh bagi kita untuk mentaatinya. Tidak boleh bagi kita untuk mendahulukan makhluk daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya, hal yang menarik di dalam Al-Quran, dalam surat An-Nisa ayat 59, Allah SWT mengatakan, ya, wa'ati'ullaha wa'ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa'ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul. Semuanya pakai ati'u. Ya, kemudian ketika ulil amri nggak pakai wa'ati'u ulil amri. Ya, kenapa? Dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam risalah At-Tabukiyah, karena ketaatan kepada Allah itu mutlak, ketaatan kepada Rasul itu mutlak, sedangkan ketaatan kepada ulil amri, kepada ulama dan kepada umara, maka ini tidak mutlak. Ya, ada catatannya. Catatannya adalah selama bukan dalam hal maksiat. Adapun dalam hal maksiat, ya, kepada Allah SWT, siapapun yang memerintahkan maka tidak boleh ditaati. Walaupun itu orang tua kita, walaupun itu ustadz kita, walaupun itu pemimpin kita. Karena ketaatan kepada Allah SWT harus lebih didahulukan. Taib. Bagaimana kalau misalkan pemimpin memberikan kebijakan-kebijakan yang menurut kita merugikan Islam dan kaum muslimin? Ya, Rasulullah SAW sudah menjelaskan kepada kita, mengabarkan kepada kita bahwa akan ada, ya, pemimpin-pemimpin yang zalim, ya, pemimpin-pemimpin yang fasik, ya. Namun Rasulullah SAW tidak mengajarkan kepada kita untuk memberontak. Rasulullah SAW tidak mengajarkan kepada kita untuk, ya, melawan, ya, dengan senjata, mencela para pemerintah, demo, ya, dan lain sebagainya. Yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah sabar. Ya, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah hendaknya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Man kariha min amirihi syai'an
falyasbir. Ya, barang siapa yang mendapati dari pemimpinnya sesuatu yang dia benci, maka hendaknya dia sabar. Fa innahu man faraqal jama'ata shibran famata mitatan jahiliyah. Karena barang siapa yang memberontak satu jengkal saja, maka ya matinya adalah mati jahiliyah. Ya, matinya adalah seperti mati jahiliyah dahulu yang tidak memiliki para pemimpin. Ya, maka hendaknya bagi kita sabar dan banyak berdoa kepada Allah SWT, dan tidak mengapa menempuh langkah-langkah hukum yang tidak melanggar. Adapun ya langkah-langkah yang melanggar, apalagi anarkisme, ya kudeta dan sebagainya, maka ini hanya menimbulkan mafsadat yang lebih besar. Taib. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Syahrul Khalid. Afwan Ustadz, mengganggu waktunya, izin bertanya, apa hukum menerima sembako dari salah satu paslon pilkada? Apakah termasuk sesuatu yang haram? Karena biasanya pemberi berharap dipilih saat pilkada, padahal kita punya pilihan lain, atau bisa jadi kita memang memilihnya. Jazakumullah khair Ustadz. Ya, ini termasuk suap. Ini termasuk suap, riswah, ya, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Nabi SAW bersabda, la'anallahu rasya wal murtashi. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat. Melaknat itu artinya menjauhkan dari rahmat. Siapa? Ar-rashi wal murtashi, yang memberi suap dan yang mau menerima suap. Jadi apa yang diberikan saat pemilihan umum, pemilu, pilkada, ya, pemilihan desa dan sebagainya, ya, dengan tujuan agar kita memilih mereka, maka ini termasuk bagian riswah yang haram, ya, tidak boleh bagi kita untuk menerimanya. Ya, jangan bilang ambil, ya, barangnya, coblos sesuai dengan keinginan kita. Ya, karena itu pada hakikatnya adalah berarti kita menerima, ya, suap juga. Jadi hendaknya bagi kita untuk menolak, ya, untuk menolak. Wallahu a'lam bishawab. Dan ini salah satu fitnah politik pada zaman kita sekarang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita semuanya dari fitnah. Taib. Ini ada pertanyaan dari Imas Siti Aisyah. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Jazakallahu khair atas ilmunya. Semoga Allah SWT selalu melindungi Ustadz dan kita semuanya. Amin. Afwan, anak izin bertanya mengenai di antara adab-adab dalam majelis ilmu. Ustadz menjelaskan bahwa salah satu adab dalam majelis ilmu itu mendengar dan memperhatikan apa yang disampaikan oleh guru dan Ustadz dengan fokus. Pertanyaannya, namun bagaimana solusinya jika terlanjur ada akhwat yang terfitnah oleh ustadznya saat menghadiri majelis ilmu? Kebetulan tempatnya terbatas, tidak ada cadar karena kajian akhwat doang. Bolehkah ia menundukkan pandangannya saja karena sering tidak fokus, atau haruskah dia menjauhi kajian ustadz tersebut karena khawatir makin terfitnah? Mohon nasihatnya. Ya, ini sebaiknya adalah menghindari, ya, menghindari. Kalau sudah sampai menjurus kepada fitnah, maka hendaknya dia menghindari hal itu sebagai bentuk saddu dzari'ah, ya, sebagai bentuk dari saddu adzari'ah, ya. Bisa dengan cara-cara yang lain menuntut ilmu, ya, bisa dengan rekaman, ya, bisa dengan membaca buku, bisa dengan menghadiri majelis ilmu tapi yang ada pembatasnya, hijab, ya, hijab. Adapun, ya, seperti ini bertatap muka langsung, terkadang memang menimbulkan fitnah, ya. Ustadz juga manusia, ya, bukan malaikat. Demikian juga para jamaah juga, ya, bisa jadi di dalam hati mereka terdapat penyakit. Oleh karenanya Islam
menganjurkan kepada kita semuanya untuk menghindari segala hal-hal yang bisa menimbulkan kepada fitnah, ya, apalagi hukum asalnya seorang wanita itu adalah di dalam rumah. Wa qarna fi buyutikunna, hendaknya kalian berada di rumah kalian, ya. Istana seorang muslimah adalah di rumah, ya, tidak banyak keluar, ya, ada kajian sana, ada kajian sini, sehingga sampai melalaikan tugas intinya dia sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, ya, maka ini tidak benar, ya. Nah, tugas utama dia adalah sebagai seorang ibu rumah tangga, ya, dia mendidik anak-anaknya, dia melayani suaminya, ya, dan jika memang ada waktu untuk belajar, ya, dan tidak melalaikan, maka tidak mengapa, selama tidak menimbulkan fitnah, ya. Atau sekarang masya Allah, alhamdulillah, banyak cara untuk belajar ilmu agama, ya, nggak harus misalkan perjalanan jauh, ya, bisa dengan seperti sekarang ini banyak belajar jarak jauh bisa, ya. Yang penting kita tetap belajar, ya, tanpa melalaikan kewajiban inti kita. Jangan sampai kita belajar tapi pengamalannya malah tidak ada, ya. Justru malah melalaikan kewajiban inti kita sebagai seorang ibu, sebagai seorang, ya, istri, maka ini berarti tidak mengamalkan ilmunya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Ini ada Fatih Surur. Enak tanya, bagaimana tata cara sholat bagi para jamaah yang masbuk? Syukron jazakumullahu khair. Ya, Nabi SAW mengatakan, wa ma adraktum fasallu, wa ma fatakum fa'atim. Apa yang kalian dapati, ya, sempurnakan. Ya, enggak. Kata Nabi SAW, apa yang kalian dapati, maka sholatlah, ya. Dan apa yang ketinggalan, maka sempurnakan. Ya, misalkan seorang mendapati imam pada rakaat yang kedua, padahal dalam sholat duhur, ya, berarti tinggal nambahi 2 rakaat lagi, ya, nambahi 2 rakaat. Begitu caranya. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Ini ada pertanyaan dari Farid Sri Wahyuni. Bismillah Ustadz, semoga Ustadz dan keluarga beserta tim selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Afwan izin bertanya, apakah adab dalam bermajlis ilmu juga harus diterapkan ketika mendengarkan kajian secara online? 2. Afwan Ustadz, saat ini Anak sedang belajar menghafal Al-Quran dan Anak sering merasa stres jika tidak hafal-hafal. Mohon nasihat dan kiat-kiat dalam menghafal Al-Quran. Ya, di antara adab dalam majelis ilmu juga adalah walaupun secara online hendaknya kita perhatikan dalam berpakaian, ya, jangan sampai kemudian pakai pakaian pakaian dalam aja misalkan, ya, pakaian tidur. Hendaknya bagi kita untuk menjaga adab kita, termasuk adab berpakaian walaupun online, ya, walaupun online. Karena kita harus memuliakan ilmu, ya, harus memuliakan ilmu. Dan ini salah satu kemudahan dalam syariat Islam. Walaupun jarak jauh, kita tetap bisa menimba ilmu. Nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, yang tidak terbayangkan oleh ulama-ulama kita mungkin di zaman dulu, ya. Yang kedua, hendaknya bagi kita juga untuk tetap fokus mencatat, mendengarkan, walaupun secara online, ya. Kadang-kadang, ya, sambil ngobrol, ya, ngopi, ya, tidur-tiduran, males-malesan, ya, maka hendaknya bagi kita untuk memuliakan ilmu walaupun itu secara online, ya, agar kita mendapatkan, ya, keberkahan dari ilmu. Taib. Adapun sulit menghafal Al-Quran, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji untuk memudahkan Al-Quran. Walaqad yassarna Al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir.
dan sungguh kami telah memudahkan Al-Quran. Ya, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian bersemangat, jangan frustasi, apalagi tadi ya sering merasa stres, ya tetap bersemangat. Bisa jadi ketika kita diberi kesulitan, itu adalah cara Allah SWT untuk memperbanyak pahala kita, agar kita sering membaca, sering mengulang, ya. Jadi tidak perlu untuk frustasi. Kita harus tetap optimis, berjuang, bersemangat, ya, bersabar, istiqomah, ya. Dan hal yang paling penting juga dalam menghafal Al-Quran adalah hindari dosa. Karena dosa-dosa inilah yang seringkali membuat hafalan kita sulit. Ya, dan hal yang paling penting juga adalah sering murajaah, ya, diulang-ulang, terutama untuk dipakai sholat malam, ya, dipakai untuk sholat ngimami, ya, atau kita pakai untuk sholat-sholat sunnah, ya. Kenapa kita hafalan surat Al-Fatihah itu lancar dibandingkan surat-surat yang lainnya? Karena surat Al-Fatihah selalu kita baca dalam sholat-sholat kita. Ya, maka semakin kita sering membaca hafalan kita sering praktekkan, maka itu akan menguatkan hafalan kita. Wallahu a'lam bishawab. Taib, ini ada dari Naila Maghfirah. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, apakah pemboikotan Perancis ketika menghina Nabi sama hukumnya dengan boikot atau perusahaan brand yang mendukung LGBT, Ustaz? Apakah ini dua hal yang berbeda atau sama? Syukran jazakallahu khair. Taib, perlu diketahui terlebih dahulu bahwasanya hukum asal dari muamalah, dari jual beli, baik transaksi dengan muslim, baik muslim yang saleh maupun yang taleh, fasik, bahkan kepada transaksi atau muamalah dengan orang kafir, hukum asalnya adalah boleh. Tidak boleh bagi kita mengharamkan. Ya, Rasulullah SAW 13 tahun beliau bertransaksi, ya, bisnis, muamalah, ya, dengan orang-orang kafir di Mekah. Demikian juga di Madinah, beliau bermuamalah dengan orang-orang Yahudi. Bahkan kita tahu saat Nabi meninggal dunia, baju besinya digadaikan, ya, kepada orang Yahudi. Ini menunjukkan bahwa hukum asal muamalah dengan orang-orang kafir sekalipun, hukum asalnya adalah boleh, ya, dengan kesepakatan para ulama. Adapun pemboikotan kepada produk orang-orang kafir, ya, penghina Nabi Muhammad SAW seperti Perancis saat ini, ya, yang lagi viral, demikian juga brand-brand yang lainnya, maka satu, ya, ini kembali kepada kaidah jihad, ya, dan kembali kepada kaidah maslahat dan mafsadat. Kemudian kembali kepada kaidah al-wasail laha ahkamul maqasid. Ya, oleh karenanya untuk masalah pemboikotan ini semuanya ada pertimbangannya. Ada pertimbangannya karena hukum asalnya adalah boleh. Kalau memang mau memboikot, maka dipertimbangkan maslahat dan mafsadatnya. Kira-kira kalau misalkan kita memboikot, ya, ini membuat mereka lemah atau tidak? Karena kalau cuma satu dua yang bikin yang memboikot tidak kompak, itu juga tidak ada pengaruhnya, Tapi kalau misalkan kompak dari berbagai pebisnis, ya, di berbagai dunia, ya, negara-negara banyak seperti itu. Seperti sekarang yang Prancis ini banyak di mana negara-negara, ya, terutama negara-negara Timur Tengah. Maka ini bisa berpengaruh dan itu terbukti. Ya, saham-saham Prancis langsung anjlok. Ya, tapi kalau misalkan hanya satu dua orang saja, maka ini tidak berefek. Oleh karenanya ini kembali kepada kaidah maslahat dan mafsadah. Ya, nah, jadi pertimbangannya kepada para ulama,
ya pertimbangannya kepada pemerintah, ya walaupun tidak disyaratkan kepada pemerintah karena pemerintah terkadang punya pertimbangan-pertimbangan politik, ya. Tapi kalau individu orang mau melakukan, ya itu haknya dia. Karena kita nggak ada kewajiban untuk membeli, sebagaimana juga tidak ada kewajiban untuk tidak beli. Itu hukum asalnya adalah boleh. Kita mau membeli atau tidak. Makanya pemboikotan itu ada dua macam. Pemboikotan individu, ya person, orang, maka ini boleh-boleh saja tanpa harus izin pemerintah. Karena itu hak kita untuk membeli, hak kita juga untuk tidak membeli. Yang kedua adalah pemboikotan yang butuh organisasi, ya kekompakan, bareng-bareng dan wajib, ya siapa yang melanggar maka dia dihukum. Maka seperti ini ya, harus dibawa komando pemerintah, ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini ada pertanyaan juga dari Priyagung Septianto. Assalamualaikum, bismillah, semoga Ustadz selalu dalam keadaan sehat. Amin. Izin bertanya Ustadz, saya pernah membaca bahwa suami di dalam keluarga adalah pemimpin. Ya, ini firman Allah Subhanahu wa taala, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dan istri adalah pemimpin dalam rumah tangga suaminya dan atas anak-anaknya. Dan masing-masing akan dimintai pertanggungjawabannya. Mohon penjelasan khusus dalam pendidikan anak. Apakah ada batas dan perbedaan pertanggungjawaban antara suami dan istri? Misal, jika anak laki-laki sedang ogah-ogahan ke masjid, itu tanggung jawab siapa? Ayahnya atau ibunya? Jazakumullah khairan. Dua-duanya. Ya, karena itu anak dua-duanya, maka yang bertanggung jawab adalah dua-duanya dalam pendidikan. Ya, walaupun porsi orang tua sebagai ayah lebih besar di sini. Karena itu adalah tugas pokok dari seorang suami adalah ya menjaga istri dan anak-anaknya. Yang berkewajiban untuk memerintahkan, menggandeng tangan mereka untuk sholat adalah suami. Ya, Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir alaiha. Perintahkanlah kepada istrimu dan anak-anakmu, keluargamu untuk sholat. Muru auladakum bis shalah wa hum abna'u sab'in. Perintahkanlah kepada anak-anakmu sholat kalau sudah berumur 7 tahun. Pukul mereka kalau sudah berumur 10 tahun nggak mau sholat. Ya, anjuran ini yang pertama kali ditujukan adalah ya para orang tua, bapak, para suami. Ya, walaupun di sini ada peran juga dari ibu, karena ibu itu sering dengan anak, ya, ketika orang tuanya atau suaminya kerja, maka di sini adalah peran dari seorang ibu. Makanya saya bilang dua-duanya punya tanggung jawab, punya peran, karena anak itu bukan tanggung jawab bapaknya saja, ya, atau ibunya saja, tidak. Ini tanggung jawab bersama. Ya, tanggung jawab bersama. Anak mereka berdua harus kompak, harus saling bekerja sama antara satu dengan yang lain. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan dalam ketakwaan. Jangan hanya menyerahkan kepada suami atau jangan hanya menyerahkan kepada istri saja. Harus ada kerjasama antara suami dengan istri. Wallahu a'lam bishawab. Dari Mufid Renov Maradika. Telah dijelaskan oleh Ustadz bahwa rahasia Ibnu Abbas faham tentang agama adalah hati yang cerdas dan banyak bertanya. Hati yang cerdas itu apa maksudnya, Ustadz? Ya, taib. Hati yang cerdas, ya, pertama pertanyaan, ya, suka bertanya, semangat. Yang kedua adalah hati yang cerdas. Maksudnya hati yang cerdas adalah hati yang bersih, hati yang memahami, hati yang tunduk, ya. Karena kadang ada orang itu cuma sekedar semangat untuk bertanya, tapi hanya sekedar untuk wawasan saja. Ya, dia tidak memahami pertanyaannya. Ya,
dia tidak memahami ilmunya, ya, maka yang paling penting adalah semangat, tapi juga ya diiringi dengan kejernihan hati, ya, kejernihan hati untuk mengamalkan ilmu. Jadi kita semangat bertanya, bukan hanya sekedar untuk nambah ilmu, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita memahami, bagaimana kita mengamalkan, itu yang paling penting. Wallahu a'lam. Taib. Ini pertanyaan terakhir mungkin. Ana ingin bertanya, tapi pertanyaan melenceng dari materi Ustadz. Dalam sebuah pernikahan kita dituntut untuk melakukan pernikahan sesuai dengan sunnah Nabi. Pertanyaannya, bagaimanakah pernikahan sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Adakah solusi untuk pengganti musik dalam pernikahan? Sebab orang tua menginginkan ada musik dalam pernikahan. Yang ketiga, ketika melakukan pernikahan, di manakah posisi kedua mempelai pengantin di saat pernikahan sudah berlangsung? Apakah sudah kedua mempelai itu diposisikan di depan para tamu sehingga para tamu melihat pengantin seperti kita lihat pada kebiasaan masyarakat saat melakukan pernikahan? Jika tidak benar, lantas posisi kedua mempelai saat pernikahan telah berlangsung itu di mana Ustadz? Karena Anda masih bingung tentang hal ini. Ya, tentang fikih pernikahan, ya ini ada pembahasannya secara khusus yang dibahas oleh para ulama fikih, kitabun nikah. Ya, kitabun nikah. Biasanya ada pembahasan tentang babul walimah, ya, tentang walimah, aturan-aturan walimah dan sebagainya. Taib. Maka kalau tadi pertanyaannya, bagaimanakah pernikahan yang sunnah sesuai dengan sunnah Nabi? Wah, ini pembahasannya panjang. Nanti bisa dilihat atau bisa ditelaah lagi buku-buku yang membahas tentang pernikahan, ya, seperti kitab Syekh Albani Adabuz Zifaf, atau juga buku Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini Al-Insyirah fi Adabin Nikah, atau ada juga buku Ustadzuna Yazid bin Abdul Qadir Jawas, Panduan Keluarga Sakinah, ya, dan buku-buku yang lainnya. Ini bisa al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu sebelum berucap dan sebelum berbuat. Maka sebelum melangsungkan pernikahan, ya, pelajari terlebih dahulu fikih dan adab-adab pernikahan. Taib yang kedua, adakah solusi untuk pengganti musik dalam pernikahan? Sebab sebenarnya nyanyian itu khusus dalam pernikahan dan hari raya itu diperbolehkan, ya, sebagai rukhsah, ya, sebagai rukhsah. Hanya saja untuk khusus rebana dan yang memainkan adalah anak-anak, ya. Taib. Kalau memang adapun pakai alat-alat musik seperti zaman kita sekarang, maka ini tidak diperbolehkan walaupun dalam pernikahan. Terus bagaimana solusinya? Solusinya bisa dengan, ya, nyetel yang lain, ya, yang tidak ada musiknya, ya, yang tidak ada musiknya, ya, bisa dengan nasyid, ya, yang tidak ada musiknya, bisa juga murattal Al-Quran, ya, jika memang apa namanya itu diperlukan dan lain sebagainya. Taib. Adapun posisi kedua mempelai, ya, yang jelas, ya, tidak ada ketentuannya, ya, posisinya di mana. Hanya kalau dipajang seperti kebiasaan masyarakat kita, ya, ini tidak diperbolehkan. Karena berarti nanti semua undangan bisa melihat, ya, pasangan laki dan perempuan dipajang, ya, akhirnya menjadi tontonan orang, Ini tidak diperkenankan. Kenapa? Karena berarti itu nanti yang laki-laki lihat pengantin yang perempuannya, yang perempuan melihat pengantin yang laki-lakinya, dan itu fitnah.
Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk menundukkan pandangan. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Ya, katakanlah kepada orang-orang yang beriman agar mereka menundukkan pandangan mereka. Lah kok ini malah kemudian kita disuruh untuk menontonnya. Ya, terkadang ya pengantinnya kalau itu jelek nanti akan menjadi bahan ejekan, omongan. Ya, sehingga malah menjadi dosa. Kalau itu cantik atau ganteng malah akan menjadi fitnah. Ya, akan menjadi fitnah. Oleh karenanya tidak perlu untuk dipajang. Terus bagaimana? Ya udah, mungkin boleh ditaruh di depan seperti itu, tapi dipisah. Ya, yang misalkan tamu yang laki-laki, ya berarti pengantin yang laki-laki bersama tamu yang laki-laki. Ya, kemudian tamu yang perempuan, ya, kemudian pengantin perempuan bersama tamu-tamu yang perempuan. Begitu lebih bagus. Itu yang bagus. Ya, jadi sendiri, jangan dicampur baur antara laki dengan perempuan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kita bahas. Semoga apa yang telah kita bahas ini bisa menambah ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya, ya, dan semoga Allah SWT mengampuni atas segala kekurangan dan kesalahan. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.